Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Iya, bagus. Semuanya sehat ya. Hari ini kita lanjut pembelajaran yang ketiga. Kita masih belajar di Google Meet dengan tema 3, subtema yang ketiga, dan pembelajaran yang keenam. Sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita. Sudah tadi Ibu sudah kirimkan beberapa link untuk kegiatan asinkronnya. Sebelum kita mulai, boleh dulu mikrofonnya terlebih dahulu ya. Memulai. Mikrofonnya dipencet lagi supaya suaranya tidak terdengar dulu. Sudah. Tadi Ibu sudah kirimkan beberapa link kegiatan kita asinkron di WA group, di WhatsApp group. Berikut beberapa link yang sudah Ibu bagikan tadi. Yang pertama, link room bergabung di Google Meet. Jadi anak-anak sudah semua bergabung dengan link yang Ibu telah berikan di WhatsApp group. Nah, Kemudian ada link LKPD. Jadi link LKPD nanti bisa dikerjakan, bisa dibantu oleh orang tua. Kemudian link bahan ajarnya. Nanti ini bahan ajar bisa digunakan sebagai buku materi ajar tambahan. Kemudian ada link daftar hadir, nanti silakan diisi daftar hadirnya. Kemudian ada link penilaian diri sikap spiritual untuk menilai sikap anak-anak spiritualnya. Kemudian ada link penilaian diri sikap sosial. Dan yang terakhir nanti ada link soal evaluasi pada Google Form. Jadi beberapa linknya sudah Ibu kirimkan tadi. Kemudian untuk daftar hadir. Tadi Ibu sudah kirimkan link daftar hadir di WhatsApp group. Apakah anak-anak semua sudah mengisi daftar hadir? Sudah. Sudah, pinter. Iya, pinter ya, sudah mengisi daftar hadir. Iya, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Sudah. Iya. Ya, berarti hampir sudah mengisi daftar hadir. Ya, sudah semua daftar hadir. Boleh dimatikan dulu mikrofonnya lagi. Sudah, terima kasih, pinter sekarang ya. Sudah, sekarang kita belajar pada hari ini di tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keenam. Sebelum kita mulai, izinkan Ibu mengucapkan Om Swastiastu. Sudah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekarang. Sudah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, kita mulai doanya terlebih dahulu dengan bernyanyi. Masih ingat lagu yang satu jari kanan, satu jari kiri, aku gabung menjadi dua. Seperti itu. Nah, kita nyanyi bersama ya. Belum berdoa, jadi kita satu, dua, tiga, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, menjadi dua jemakan panjang, dua jari bukan empat, tiga jari kanan, tiga jari gabung menjadi kuat antara ini.
Angkat jari kanan, angkat jari kiri, buka depan kedua telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, buka 10. Ku mulai berdoa. Ya, terima kasih. Itu tadi lagunya. Jadi sekarang pembelajaran kita mulai. Kita mulai dengan doa dulu. Siapa yang anak-anak yang mau memimpin pada hari ini? Marsya. Oh, Marsya. Oh ya, boleh. Silakan Marsya pimpin pada hari ini ya. Mulai. Doa. Iya, terima kasih Marsya sudah memimpin doa pada hari ini. Sudah sekarang kita lanjut pembelajaran hari ini. Sudah, karena doa sudah selesai, silakan mikrofonnya dimatikan kembali. Sudah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, anak-anak menyiapkan diri terlebih dahulu dari persiapan diri, alat tulisnya, buku temanya. Jadi yang anak perlu siapkan itu ada penggaris, ada buku tulis, juga disiapkan nanti buku gambarnya, pensil, penghapusnya, serta buku temanya, buku siswa tema 3, subtema yang ketiga. Tema 3, Pak? Iya, kita belajar hari ini masih di tema 3. Sudah, silakan. Apakah semua sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Ya, karena sudah. Sekarang kita akan lanjutkan langkah berikutnya, yaitu ada aturan di dalam pelajaran. Jadi, pelajaran kita pada hari ini itu ada aturannya. Yang pertama itu ada matikan mikrofon jika mendengarkan. Jadi sekarang silakan matikan dulu mikrofonnya. Sudah, terima kasih. Misalkan untuk aturan yang kedua, nanti ada aturannya yaitu menghidupkan mikrofon. Jadi ketika anak-anak ingin menjawab atau bertanya, silakan hidupkan kembali mikrofonnya. Jika anak-anak sedang mendengarkan atau sedang menyimak pembelajaran, silakan dimatikan mikrofonnya seperti langkah yang nomor 1. Jadi nanti di sarananya di HP-nya nanti klik tanda mikrofonnya supaya ada garis merah ketika anak-anak mendengarkan, dan klik kembali ketika anak-anak ingin bertanya. Jadi tanpa ada garis merah jika ingin berbicara. Kemudian nanti saat anak-anak ingin menjawab terlebih dahulu atau ingin bertanya, silakan acungkan tangannya atau sebut namanya. Jadi seperti contoh, Ibu Marsya ingin bertanya, misalkan seperti itu. Jadi sebutkan nama terlebih dahulu. Misalkan contohnya Ibu Ardi atau Agusti Arya ingin berbicara, seperti itu boleh. Jadi sebutkan nama terlebih dahulu supaya Ibu juga tahu siapa yang ingin berbicara. Kemudian setelah Ibu sebutkan namanya, baru anak-anak klik dia mikrofonnya. Jadi anak-anak baru boleh berbicara. Jika sudah selesai berbicara, silakan klik kembali supaya ada garis merah seperti ini. Itu aturan dalam pembelajaran kita di Google Meet. Jadi nanti diterapkan secara bersama-sama. Kemudian kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan dengan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi lagu ini untuk menanamkan sikap nasional pada anak-anak juga ya.
Jadi silakan hidupkan dulu mikrofonnya, kita nyanyi bersama-sama. Sudah? Dah. Berdiri. Indonesia bangsa dan air tanahku, hiduplah negeri bangsaku, semuanya untuk Indonesia Raya, merdeka, cinta yang cinta Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, cinta Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah semangat juga semuanya. Kita lanjut lagi lagu Mars PPK-nya. Harus lebih semangat lagi. Membangun karakter generasi kebiasaan menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Pendidikan siswa berharap Indonesia royong siswa bersorak Indonesia gotong royong semangat persatuan bangsa Indonesia siswa Indonesia Sudah kita lanjutkan. Tadi kita sudah mencoba PPK. Anak-anak juga sudah menyanyi, sudah menyanyi. Dan kita akan lanjutkan. Kita lanjut ke tepuk PPK. Boleh diduduk. Kita akan PPK.
Ya. Nah, kita mulai dengan hitungan dulu. 1, 2, PK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pintar. Kita ulang lagi sekali. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas semuanya. Sekarang kita lanjut dalam PPK. Cerdas, menyenangkan, Udah, kita ulang lagi sekali. Salam PPK. Cerdas, menyenangkan, Luar biasa. Pintar ini aku PPK. Salam PPK ya. Nah, sekarang kita lanjut ke protokol kesehatan. Jadi karena kita masih belajar dari rumah, kita yang namanya 5M. Itu yang pertama itu ada yang masker. Kemudian yang kedua itu ingat mencuci tangan. Yang ketiga menjaga. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi interaksi. Siapa yang anak-anak yang mau menyebutkan 5M? Saya Bu. Tadi ada yang mau menyebutkan 5M? Ya, saya Bu. Sebutkan namanya dulu. Ceta. Cetak. Ya, silakan Ceta sebutkan 5M. Cara Siap. mencuci tangan, Bentar yang kedua. memakai masker, Ya. Ya, yang keempat. menjauhi kerumunan, Iya, pintar. Menjauhi kerumunan. Yang ketiga. Yang kelima. Mana Ceta?
Itu di DM-nya ya, siapa? Terima kasih. Suara ibu masih tidak terdengar. Ya, Bu. Ya, Oh, Bu. sudah ya. Ya, itu tadi 5 M-nya, protokol kesehatan, ingat dipatuhi, agar anak-anak disiplin juga selama pandemi. Kita akan lanjut berikutnya. Apa yang anak-anak lihat dari gambar yang Ibu tampilkan? Menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, Pintar Adi menjenguk teman yang sakit. Apakah anak-anak menjenguk teman yang sakit? Saat temannya sakit, apa yang kalian lakukan? Merawatnya. Merawat. Selain merawat, Obat. ya, selain merawat, obat, kita juga bisa menjenguknya. Ya, saat menjenguk teman yang sakit, kira-kira apa yang Anda bawa? Mengantarnya ke dokter. Iya, berarti kalau temannya sakit, bisa diantar juga ke dokter ya. Kalau misalkan temannya sudah di rumah, kita ingin menjenguk temannya. Jika teman sakit, apa biasanya? Kita Kita bawakan apa? Memberi obat, memberi buah-buahan, dan mengantarnya ke dokter. Ada obat-obatan dan banyak lagi yang kita bawa jika teman kita sakit ya. Jadi Atau foto teman yang sakit, ya, jadi kita menjenguk teman yang sakit, kita bisa membawa seperti tadi buah-buahan, kita bisa membawa obat, kita bisa membawa juga beberapa barang-barang. Jadi misalkan kita bisa membawa makanan seperti roti. Ya, itu semua bisa kita beli di toko. Ya, jadi kita belinya dengan menukarkan dengan uang. Nah, seperti pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang lingkungan sosial. Jadi, kalau teman kita sakit, temannya, kalau kita jenguk, kita bawakan buah-buahan, kita bawakan roti, kita buah-buahan kita beli, kemudian kita akan belajar ulang lagi, ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, hari ini belajar tiga muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, atau ini bisa dimakan dulu. Ini pintar, udah mulai pintar ya. Udah, seperti pembelajaran kita pada hari ini ada 3 muatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu ada bahasa Indonesia.
Jadi tujuannya yang pertama, anak-anak atau siswa mampu menganalisis 3 kosakata tentang kehidupan sosial, seperti menjenguk teman yang sakit di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis dengan sopan dan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menyimpulkan 3 kosakata bahasa Indonesia yang tepat tentang kehidupan sosial di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan 3 kosakata bahasa Indonesia yang tepat tentang kehidupan sosial di lingkungan sekitar dalam bentuk teks lisan dengan percaya diri. Jadi kita kehidupan sosial yang akan kita pelajari yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan, anak-anak sebutkan, yaitu menjenguk teman yang sakit. Itu kehidupan sosialnya. Untuk tujuan yang kedua ada mata pelajaran matematika. Itu tujuan yang pertama, siswa mampu membandingkan 3 nilai pecahan uang yang setara dengan percaya diri. Jadi saat anak-anak menjenguk teman yang sakit, itu nanti anak-anak akan membawa seperti buah-buahan. Jadi buah-buahan itu anak-anak beli dengan menggunakan uang. Kemudian anak-anak akan bandingkan harganya. Jadi yang mana buah yang lebih mahal, buah yang lebih murah. Kemudian untuk tujuan yang kedua, anak-anak mampu menyusun 3 nilai mata uang dari yang termurah ke termahal dengan tepat. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menyusun 3 nilai mata uang dari yang termahal ke termurah dengan tepat. Jadi nanti setelah anak-anak membeli, misalkan membeli buah-buahan untuk menjenguk teman, nanti anak-anak akan menyusun yang mana buah yang termahal sampai buah yang termurah. Itu tujuan matematika. Kemudian lanjut untuk SBDP atau seni budaya dan prakarya, itu tujuannya ada yang pertama, anak-anak mampu menganalisis karya imajinatif 2 dimensi dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak mampu membuat karya imajinatif 2 dimensi dengan tepat. Jadi nanti saat anak-anak menjenguk teman yang sakit, itu kan anak-anak mencari rumahnya, nanti lingkungan sekitar rumah temannya itu bisa anak-anak buatkan ke dalam bentuk gambar, itu namanya karya imajinatif. Ya, nanti anak akan menggambar, nanti anak-anak menggambar 2 dimensi, jadi bisa digambar di buku gambar, bisa menggambar itu bebas sesuai imajinasi anak-anak, itu namanya karya imajinatif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita, ada 3 muatan yang terpadu dalam pembelajaran yang ke-6, subtema yang ketiga, tema 3, tugasku sehari-hari. Sekarang anak-anak akan menyimak video pembelajaran tentang menjenguk teman yang sakit. Sekarang silakan disimak terlebih dahulu. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, jika kalian lihat pada layar, ada Dayu dan Siti. Dayu terbaring di atas kakinya. Kira-kira kenapa ya Dayu terbaring di atas kakinya? Kita masih ingat cerita yang kemarin? Kita Dayu dan Siti. Kemudian Dayu jatuh yang mengakibatkan kakinya terluka. Nah, pada video ini Naka mempunyai lanjutan ceritanya. Adik-adik sudah menyiapkan alat tulisnya? Jika sudah siap belajar, mari kita lihat ceritanya. Judul video ini adalah menjenguk teman yang sakit. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah menjenguk temannya yang sakit? Atau mungkin siapa yang pernah dijenguk pada saat sakit oleh temannya? Tapi semoga tidak ya, kita semua semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke adik-adik, kita mulai ceritanya ya. Hari ini, Dayu tidak masuk sekolah.
Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguknya sepulang sekolah. Sebelum menjenguk Dayu, mari kita cari tahu dulu letak rumah Dayu. Adik-adik masih ingat ini gambar apa? Ini merupakan gambar denah. Denah letak rumah Dayu. Untuk lebih mudah membaca denah, di sini kakak mempunyai arahnya. Sebelah sini, arah yang ditunjukkan pada panah warna biru ini adalah arah ke kiri. Sedangkan panah ke arah sini adalah ke arah kanan. Nah, adik-adik coba lihat gambarnya. Di mana rumah Dayu? Ini dia rumah Dayu. Nah, ada Dayu juga. Rumah Dayu terletak di Jalan Igusti Ngurah Rai nomor 12. Adik-adik ingat ya untuk menuliskan alamat rumah seseorang dengan lengkap dengan memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Di sini kakak sudah menandainya huruf kapital dengan warna yang berbeda. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Adik-adik masih ingat pura itu apa ya? Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. Kemudian, sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Dan di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Adik-adik, sekarang mari kita lihat rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Kita lihat dulu, yang mana ya sekolah? Ini dia sekolah, SDN Nusantara 01. Nah, untuk lebih memudahkan membaca denahnya, kita ingat-ingat lagi ya arahnya. Kakak menandainya dengan panah. Panah sebelah sini artinya adalah kiri. Sedangkan panah ke arah sana berarti adalah ke kanan. Ada dua rute perjalanan dari sekolah menuju ke rumah Dayu. Jadi ada dua jalan jika kita ingin ke rumah Dayu dari sekolah. Di mana saja ya? Rute pertama, mulai dari sekolah yang berada di Jalan Nusantara. Ini adalah sekolah yang ada di Jalan Nusantara. Nah, kemudian berjalan ke arah kiri. Kanan di Jalan Patimura. Jalan terus di Jalan Patimura, lalu belok kanan ke Jalan Igusti Ngurah Rai sampai ke rumah Dayu. Ya, adik-adik. Adik-adik perhatikan ya, orangnya dalam gambar berjalan mundur, tapi adik-adik bisa bayangkan orangnya berjalan seperti biasa. Ini bisa melatih konsentrasi kita ya adik-adik. Nah, ini adalah jalan pertama atau rute perjalanan pertama dari sekolah menuju ke rumah Dayu. Selanjutnya, kita lihat rute kedua perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Rute kedua mulai dari sekolah yang berada di Jalan Nusantara ini. Nah, ya. Kalau tadi kita berjalan ke arah kiri, nanti kita berjalan ke arah kanan ya adik-adik. Berjalan ke arah kanan, lalu belok kiri ke Jalan Diponegoro, jalan lurus terus, lalu belok kiri lagi ke Jalan Igusti Ngurah Rai, dan sampai ke rumah Dayu. Nah, ini juga sama. Kalian bayangkan anak perempuan ini berjalan, latih konsentrasi kalian untuk melihat rute yang benar. Jadi, ada dua rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Dari sekolah bisa berjalan ke arah kiri ataupun bisa berjalan ke arah kanan.
Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu. Mereka berangkat bersama-sama. Mereka singgah ke toko buah untuk membeli oleh-oleh untuk Dayu. Ada banyak buah dijual di sana. Sebelumnya, mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Siti dan teman-temannya membeli 4 macam buah, yaitu mangga, salak, jambu, dan jeruk. Harga satu buah mangga adalah Rp3.000. Sedangkan salak harganya adalah Rp1.000 per buah. Jambu harganya Rp2.000 per buah. Dan jeruk harganya Rp1.500 per buah. Nah, adik-adik, pasangkan buah berikut dengan uang yang harus dibayarkan untuk membeli per buahnya ya. Di sini ada mangga yang harganya adalah Rp3.000 per buah. Kemudian ada salak yang harganya adalah Rp1.000 per buah. Ada jambu yang harganya Rp2.000 per buah. Kemudian ada jeruk yang harganya Rp1.500 per buah. Dan di bawahnya terdapat pecahan-pecahan uang yang jumlahnya sesuai dengan harga buah-buahan di atas. Mari kita pasangkan sesuai dengan jumlahnya ya adik-adik. Yang pertama adalah mangga. Mangga harganya adalah Rp3.000 per buah. Yang mana ya uang yang jumlahnya Rp3.000? Yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat adik-adik? Jawabannya sudah dapat? Jika sudah dapat, kita lihat jawabannya. Ternyata yang kedua, yaitu uang pecahan Rp2.000 dan uang pecahan Rp1.000, masing-masing satu lembar. Dan ini jumlahnya adalah Rp3.000. Kemudian ini ada salak, harganya Rp1.000 per buah. Yang mana ya uang Rp1.000? Ini dia uangnya, satu lembar uang Rp1.000. Kemudian ada jambu. Jambu harga per buahnya adalah Rp2.000. Yang mana ya adik-adik? Ini. Tentu saja yang satu lembar uang Rp2.000. Nah, yang terakhir adalah jeruk, harganya Rp1.500 per buah. Jadi, ini dia uang yang tepat, yaitu satu lembar uang Rp1.000-an dan satu keping uang Rp500-an. Buah yang paling mahal dari keempat buah ini adalah buah mangga. Kemudian, buah yang paling murah dari keempat buah ini adalah buah salak. Jadi, urutan buah dari yang paling murah hingga ke yang paling mahal adalah salak, jeruk, jambu, dan yang terakhir adalah mangga. Mudah sekali kan adik-adik? Kalian juga bisa berlatih supaya lebih paham lagi. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah. Sudah ya anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tentang dengan judul menjenguk teman yang sakit. Jadi tadi coba anak-anak sebutkan jika teman sakit harus bagaimana tindakan dari anak-anak? Memberi buah. Iya, pintar. Jadi kita bisa Menjenguknya. Memberi Iya, obat. iya, pintar. Menjenguknya. Bisa juga kita memberi obat. Jadi juga bisa juga membelikan buah. Buah. Ya, seperti yang sudah ada di video ya.
Jadi anak-anak tadi sudah pintar menjawabnya, bisa membeli buah, bisa juga memberi obat, kemudian bisa memberi Obat. bisa menjenguk temannya. Tadi di video, buah apa saja yang dibeli oleh teman-teman dari Dayu? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya mangga, Mangga, pintar. Ada salak, ada jeruk juga, pintar ya. jeruk, Iya, pintar. jambu, Pintar ya. Ada mangga, ada salak, ada jambu, ada jeruk. Berarti ada 4 buah yang dibeli. Selain buah-buahan, apa saja yang bisa dibawa ke tempat orang sakit saat kita menjenguknya? apel, Bisa roti, bunga. makanan, Iya, pintar ya, makan juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita. Iya, pintar. Jadi banyak hal yang bisa kita berikan pada teman yang sakit. Jadi saat kita menjenguk teman, kita bisa membawa beberapa hal, beberapa barang. Barang tersebut kita kan tadi sudah beli harga. Tadi harga mangga 3.000. Harga salaknya 1.000. Harga jambunya 2.000. Harganya 1.500. Yang pertama mangga. Harganya 3.000. Kita bisa bayar pakai uang berapa saja. Supaya mau 3.000. Kita bisa menggunakan uang berapa saja. Apa yang kita gunakan? Siapa yang bisa menjawab? Tadi harga mangga 3.000. Kemudian kita mau bayar menggunakan uang kertas atau uang koin, uang logam. Bayar 3.000. Uang berapa saja yang digunakan untuk membayar mangga tersebut? Berapa? Siapa yang mau namanya? Dua dan juga 1.000. Iya, pintar. 2 dan 1.000. Jadi 2.000 dan 1.000. Ada teman-teman lain yang menjawab atau sudah sama? Bagaimana? Sudah, berarti uang yang digunakan untuk membayar uang 2.000 dan juga uang 1.000. Pintar. Sekarang kita urutkan dari yang termurah ke termahal. Ada yang masih ingat buah apa saja? Tadi kan ada mangga, 3.000. Salaknya 1.000. Jambunya 2.000. Jeruknya 1.500. Sekarang yang paling murah, apa buah yang paling murah? Iya, pintar. Jadi yang pertama ada buah salak.
Dilanjutkan, buah yang kedua ada buah apa? Harganya 1.500. Jeruk. Iya, pintar. Selanjutnya yang nomor 2 itu buah jeruk. Kemudian yang ketiga, buah berikutnya. Jamu. Iya, pintar. Jambu. Harganya 2.000. Kemudian yang terakhir, buah yang paling mahal, buah apa? Iya, pintar semuanya. Pintar ya, berarti yang terakhir itu ada buah mangga. Harganya 3.000. Kita pintar menggunakan dari yang murah ke termahal. Sekarang coba diurutkan, dibalik dia dari termahal ke termurah. Siapa yang bisa? Marsya. Marsya, pintar. Coba Marsya dari yang termahal ke termurah. Mangga. Mangga, Jeruk. Salak. jeruk, salah. Iya, pintar Marsya, beri tepuk tangan buat Marsya. Udah pintar Marsya ya, jadi mahal sudah bisa murah. Nah, teman-teman yang lain, apakah sudah bisa mengurutkan, menyusun dari termurah ke termahal, kemudian dari termahal ke termurah? Kalau ada yang memiliki jawaban yang berbeda dengan temannya? Tidak ada? Udah pintar semua ya. Itu tadi menjenguk teman yang sakit. Jadi teman yang sakit itu namanya Dayu. Temannya sakit, rumahnya di depan rumah Dayu. Siapa ingat ada apa di depan rumah Dayu? Sawah. Iya, pintar. Di depan rumah sawah. Jika nanti misalkan anak-anak di samping rumahnya ada sawah, ada sungai, itu bisa dibuat. Kita akan anak-anak bisa buat dilanjutkan menjadi sebuah karya imajinatif. Jadi bisa digambar di buku gambarnya, diwarnai. Itu sawahnya bisa, itu termasuk namanya karya imajinatif. Jadi anak-anak akan berimajinasi dalam hal 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu cuma bisa anak-anak lihat saja. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah yang disebut dengan karya imajinatif 2 dimensi? Jadi di sini ada videonya. Silakan anak-anak tonton, simak video berikut ini. Jumpa lagi. Hari ini kita mau belajar dan berkarya bersama-sama. Kita mau membahas tentang karya imajinatif 2 dimensi. Sudah tahu apa itu karya imajinatif 2 dimensi? Apa saja contoh-contohnya? Yuk, kita simak bersama-sama. Tujuannya adalah kita mengetahui contoh-contoh karya imajinatif 2 dimensi. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan rasa suka yang kemarin kita sudah pelajari di pelajaran bahasa Indonesia melalui karya imajinatif 2 dimensi. Ada yang sudah tahu artinya? Ya, karya imajinatif 2 dimensi adalah hasil karya menyerupa yang dibatasi oleh 2 sisi, yaitu lebar dan panjang. Contoh karya imajinatif 2 dimensi adalah sebagai berikut. Ada lukisan, ada animatif, dan ada foto. Kalian bisa mencari contoh lain, ya. Kita mau mencoba membuat karya 2 dimensi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menentukan tema. Kita hari ini mau menggambar tentang lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, kita membuat sketsa menggunakan pensil dulu supaya kalau salah bisa kalian hapus. Yang ketiga, kita menyempurnakan gambar, memberi detail pada gambar kita.
Kemudian yang keempat, mewarnai gambar menggunakan pensil warna atau krayon. Apa saja yang perlu disiapkan? Perhatikan alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat karya gambar. Lihat poin akhir. Siapkan pikiran untuk berimajinasi. Oke, selamat berkarya, selamat mencoba. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Sudah, jadi itu penjelasan tentang karya imajinatif 2 dimensi. Jadi anak-anak bisa membuat karya imajinatif 2 dimensi. Siapa yang bisa menyebutkan tadi di video ada karya imajinatif 2 dimensi apa saja? Mama nggak ditunjukin gambar. Karya imajinatif apa saja yang ada? Sawah. Ya, ada sawah. Sawah itu bisa dibuat dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk? Ya, gambar. Tadi ada juga Ibu dengar ada yang jawab lukisan. Ya, jadi selain gambar, lukisan juga bisa tadi ada di video itu ada batik bisa juga. Ada juga yang terakhir ada apa tadi yang isi gambar yang kita ambil lewat HP. Itu namanya dalam bentuk apa tadi dari HP? Foto, pintar. Jadi ada dalam bentuk bentuk batik juga bentuk foto. Itu karya imajinatif 2 dimensi. Udah, sebelum kita lanjut, barusan kita sudah mengidentifikasi masalah-masalah. Jadi anak-anak sudah pintar bisa mengidentifikasi yang namanya tadi menjenguk teman yang sakit. Jadi kehidupan sosial jika ada teman yang sakit, anak-anak jenguk sudah pintar. Anak-anak sebutkan tadi menjenguk, membawa buah, membelikannya buah dengan harga dan disusun dari yang termurah ke termahal sudah pintar. Kemudian menyimak karya imajinatif 2 dimensi sudah pintar. Sekarang kita akan lanjut namanya ice breaking. Seperti minggu lalu ya anak-anak. Saat Ibu katakan door, anak-anak katakan door. Saat Ibu katakan boom, anak-anak katakan aduh. Saat Ibu katakan door, anak-anak katakan nggak kena. Sudah terdengar anak-anak? Sudah. Sekarang kita coba. Door. Boom. Aduh. Pintar. Sekarang door. Nggak kena. Iya, pintar ya. Sekarang coba dipercepat. Lagi sekali. Door. Boom. Aduh. Door. Nggak kena. Iya, pintar ya. Sudah pintar ya, tepuk tangan. Sudah pintar. Pintar ya, itu tadi namanya kegiatan ice breaking ya. Anak-anak bercanda sebentar. Sekarang kita akan lanjut. Ada yang namanya ada kegiatan berikutnya, yaitu menyiapkan, mengamati, dan analisis. Tadi sudah Ibu chat di WA-nya, anak-anak menyiapkan uang. Kemudian uang tersebut dan analisis. Anak-anak urutkan dia dari uang yang terkecil sampai uang yang terbesar.
Siapa yang mau menyebutkan? Sekarang coba siapkan dulu uangnya. Boleh uang berapa saja, boleh uang logam 500, uang ribuan boleh, 5.000 juga boleh, nggak apa-apa, uang 500-an banyak juga nggak apa-apa. Coba sekarang siapkan dulu uangnya, minta bantuan pada orang tua untuk menyiapkan, kemudian amati uang tersebut. Anak-anak boleh nanti kalau sudah ketemu uangnya, sudah disiapkan, boleh menyebutkan namanya. Contoh misalkan Ibu Cantika mau menyebut uang Cantika, boleh. Nanti bebas uangnya. Jadi Cantika punya uang 500, uang 1.000, boleh. Ya. Kemudian analisis yang mana bedakan dia yang mana uang yang dari termurah ke termahal. Jadi uang dari yang nilainya paling kecil dan nilai yang paling besar. Coba siapa yang mau menyebut nama? Siapa yang mau mencoba pertama? Marsya, coba Marsya. Tunjukkan pada teman-temannya uang yang Marsya sudah siapkan. 100. Kemudian uang berapa? 1.000. 1.000. Sudah? Kita lagi? Oh, Marsya dulu. Coba Marsya, uangnya tadi ada 100, ada 1.000, ada uang berapa lagi Marsya? 50. Sudah ya? 2.000. Ada berapa? 2.000. Iya. Oh, ada lagi? Sudah? Marsya sudah? Sekarang coba Marsya analisis dia, urutkan dia dari yang terkecil. Yang mana yang paling kecil dia nilainya dari yang termurah. Coba Marsya sebut. 500. 1.000. 2.000. Ya, bentar. Sekarang diurutkan kembali dia, disusun dia dari yang termahal, dari yang paling besar. Berapa? 2.000. 100.000. 50.000. Ya, Marsya. 50.000. Ya. Uang besar banyak. Sudah ya, sudah pintar Marsya. Beri tepuk tangan buat Marsya. Udah pintar tadi menyebutkan. Jadi disebutkan dulu, diamati dia berapa yang mana dari yang terkecil, dari yang termurah, termahal. Kemudian disebutkan juga dari yang termahal ke termurah. Kemudian temannya lain, apakah ada yang mau menyebutkan lagi? Sebutkan namanya dulu terlebih dahulu. Agusti Arya. Ya, coba Agusti Arya. Sebutkan uang yang Agusti Arya punya. 5.000. 20.000. 50.000. 50.000. 100.000. Banyak sekali Agusti Arya punya uang. Sekarang coba Agusti Arya urutkan uangnya Agusti Arya punya dari yang terkecil, yang paling termurah, sampai yang termahal. 20.000. Kemudian
50.000. 100.000. Ya, pintar ya. Sekarang dibalik dia urutannya dari yang termahal ke termurah. 100.000. 50.000. 20.000. 5.000. Ya, pintar ya. Untuk teman yang lain udah pintar semuanya. Jadi itu kalian anak-anak sudah menyiapkan uang, sudah pintar, dia mengamati juga sudah pintar, menganalisis dari menyusun dari yang termurah ke termahal, kemudian menyusun dari termahal ke termurah, sudah pintar semua. Sudah pintar semuanya. Sekarang ini analisis membandingkan nilai pecahan. Di sini coba anak-anak perhatikan HP-nya. Itu ada membandingkan pecahan uang kertas. Jadi seperti itu dia. Jadi membandingkan 1.000 itu lebih besar dari uang 200 rupiah. Kalau uang 1.000 rupiah dengan 2.000, 1.000-nya lebih besar atau lebih kecil dari 2.000? Lebih? Ribuannya lebih kecil atau lebih besar dari 2.000? Lebih kecil. Lebih kecil. Ribunya jadinya lebih kecil dari 2.000-nya ya. Jadi lebih murah dia ribuannya daripada 2.000. Kemudian kita lanjutkan menganalisis tentang menjenguk teman yang sakit. Jadi ada sosial, ada menjenguk teman yang sakit. Ada kosakata yang ada di kehidupan sosial tentang menjenguk teman yang sakit. Coba cari kata-kata tadi anak-anak menonton video, coba cari kosakata tentang kehidupan sosialnya. Apa kosakata yang ada? Apa? Mengasih buah. Memberi buah, pintar. Apa lagi? Kosakatanya tentang kehidupan sosial. Apa lagi? Siapa yang mau menyebutkan? Apa? Menjenguk. Pintar. Apa lagi? Merawat. Pintar ya. Memberi obat. Pintar ya. Jadi itu beberapa kosakata tentang kehidupan sosial. Nah, sekarang kita lanjutkan SBDP-nya. Kita lanjut ke SBDP, seni budaya dan prakarya, membuat karya imajinatif 2 dimensi. Di sini salah satu contoh karya imajinatif 2 dimensi. Jadi ini namanya karya imajinatif 2 dimensi. Tadi kan Ibu sudah di WhatsApp grup sudah menyuruh anak menyiapkan yang namanya buku gambar, menyiapkan yang namanya pensil warna, pensil penghapus. Silakan anak-anak buat yang namanya karya imajinatif 2 dimensi. Karya imajinatif tersebut bisa anak-anak nanti buat dan didampingi oleh orang tua. Dipoto dia saat anak-anak mengerjakan, dan saat gambar anak-anak sudah selesai boleh dipoto dan boleh dikirim ke WhatsApp grup. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti saat anak-anak keluar dari Google Meet ini, dari room, anak-anak boleh membuat karya imajinatif 2 dimensi. Nanti orang tuanya memfoto, nanti hasil karya imajinatifnya bisa dikirim melalui foto di WhatsApp group. Sudah dari beberapa kegiatan kita hari ini, dari beberapa materi yang sudah anak-anak pelajari, kira-kira materi apa yang belum paham? Apa, Bu? Untuk menjenguk teman yang sakit sudah paham?
Untuk membeli barangnya, sudah paham? Untuk membuat karya imajinatifnya sudah bisa? Sudah. Sekarang diskusinya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Anak-anak sudah pintar semua, sudah nanti dari pembelajaran kita, dari materi-materi yang anak-anak sudah dapatkan, bisa ditambah dengan bahan ajarnya, juga dibaca-baca bahan ajar yang sudah Ibu kirim linknya. Anak-anak bisa membuat yang namanya LKPD. Ya, jadi ada LKPD-nya ya seperti ini. Jadi LKPD dibuat saat anak-anak meninggalkan room ini. Jadi dibantu oleh orang tua dengan LKPD. Dan KPD-nya ya. Udah, selamat siang. Kembali lagi. Selamat siang. Kita sudah kembali ke room Google Meet. Kita masuk ke dalam kegiatan yang namanya kegiatan forum. Jadi kita lanjut di Google Meet-nya. Jadi kan anak-anak sudah selesai mengerjakan namanya LKPD. Sudah Ibu terima juga LKPD-nya, yang sudah Ibu bagikan. LKPD-nya sudah bagus semua, sudah pintar mengerjakan. Sekarang kita mempresentasikan yang LKPD. Tapi sebelum LKPD, kita ada nama speaking. Ada pagi, sore, malam. Seperti minggu lalu ya anak-anak. Nah, kegiatannya ini. Jadi kalau pagi anak-anak sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore pokoknya 3 kali. Kalau malam setengah. Ya. Sudah? Ice breaking kali ini diawali dengan namanya tepuk konsentrasi. Jadi tepuk konsentrasi. Ibu siap, sebutkan siang. Ibu sebut pagi. Ibu sebut malam. Nah, udah pintar ya. Sekarang kita coba. Ya. Jadi kita tepuk. Kita contoh 2 kali. Udah. Tepuk konsentrasi. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Bubuk. Nah. Ada yang tepuk ya, udah pintar. Kita ulang lagi sekali ya. Tepuk konsentrasi. Pagi. Sore. Pagi. Siang. Malam. Ayo siapa tepuk itu? Sudah. Itu hari ini sudah pindah semua. Kita lanjut LKPD-nya.
Saya cantik kak. Ada omong. Dah, kita lanjut LKPD ya. Ini LKPD-nya sudah 15, ini LKPD kelas 2, tema 3, tugas sehari-hari, subtema 3, umat beragama, kemudian pembelajaran yang ke-6. Tunggu sebentar ya. Dan kita kenapa sih? Sudah anak-anak? Sekarang kita lanjut identitas siswa. Di sini anak-anak sudah buat jadi nama siswanya, nomor absennya, kemudian tanggal. Di sini ada kerjakan. Analisisnya gambar berikut ini. Tadi anak-anak buat apa gambar ini? Setelah anak-anak analisis, anak-anak menyebutkan apa tentang gambar ini? Sakit. Sakit. Kemudian itu ada teman yang membawa apa dia? Wah. Ya, itu iya pintar. Ya, itu anak-anak juga analisisnya itu membawa buah. Ya, jadi kalau temannya sakit membawa buah. Nah, sekarang yang dikerjakan dalam LKPD. Udah di sini. Dina, Dini, Ling, Doni, dan Wahyu mengetahui Wawan terbaring di tempat tidur. Analisislah apa yang mereka lakukan sesuai gambar, apa yang mereka bawa. Jadi tadi apa yang mereka bawa? Apa yang teman-temannya bawa untuk Wawan saat Wawan sakit? Apa? Buah, pintar, kita buah. Atau Obat, pintar juga, bisa juga buah obat. Di gambar anak temannya membawa buah. Sekarang temannya memiliki uang seperti di gambar. Jadi uang berapaan itu? 20.000. Kemudian tadi anak-anak sudah mengerjakan juga. Dari hasil analisismu tentukanlah. Jadi uang 20.000 itu mendapatkan buah apa saja. Berapa macam buah yang didapat. Jadi susun dari yang termurah ke termahal. Kemudian susun dari termahal ke termurah. Ini buahnya. Jika uangnya 20.000, mendapat buah apa saja? Siapa yang bisa? Manggis. Sebutkan dulu namanya. Marsya. Buah apa saja yang didapat oleh teman-teman Wawan dengan uang 20.000, Marsya? Manggis. Kemudian manggisnya dapat berapa buah? Berapa biji didapat? 8. Kemudian apa lagi? Mangganya berapa? 2.
Mangganya 2, manggisnya 8. Jadi kalau manggilnya 1.001, belinya 8, berarti berapa harganya? Belinya 8 buah, harganya 1.001. Berarti berapa dia dapat? 8. Berarti berapa harganya? 8.000. 8. Iya, pintar, 8.000. Kemudian mangganya jadi harganya 1, 4.000. Marsha belinya 2. Berarti berapa harga semuanya jadinya? 4.000 tambah 4.000. 8.000. 1.000, pintar. Jadi Wawan sudah belanja 16.000, berarti sisa lagi 4.000. Beli apa lagi? Apel. Apel. Apelnya berapa satu? 3.000. 1.000. Berarti uangnya 4.000. Beli apel 3.000, masih lagi 1.000. Lagi 1.000 beli apa? Lagi 1.000. Manggis. Lagi 1.000. Manggis. Berarti lagi 1.000 beli manggis. Berarti berapa buah yang dibeli? Ada apel, mangga, manggis. Berarti ada berapa buah yang dibeli? 10.000. Jadi berapa macam buah yang dibeli sama Wawan? Ada apel, ada mangga, ada manggis. Jadi berapa macam? 3 macam. 3 macam, pintar. Jadi 3 macam yang dibeli. Ada apel, ada mangga, ada manggis. Nah, sekarang diurutkan dia dari buah yang termurah. Diurutkan dari buah yang termurah. Buah apa paling murah? Manggis. Manggis. Harganya berapa? 1.000. 1.000. Kemudian buah apa? Jeruk. Jeruk harganya berapa? 2.000. 5.000. Kemudian buah apa lagi? Apel. Apel berapa? Harganya 3.000. 3.000. Kemudian buah apa lagi? Yang paling mahal buah apa? Mangga. Mangga. 4.000. Pintar ya. Itu tadi anak-anak sudah pintar juga. Udah terlihat LKPD-nya udah pintar dari membeli buahnya, kemudian menyebutkan macamnya, kemudian mengurutkan dari termurah ke termahal, sudah pintar. Udah, pembelajaran hari ini sebelum kesimpulan ada yang namanya refleksi. Jadi setelah kita belajar hari ini, pelajaran apa yang paling anak-anak sukai dari hari ini? Jadi mempelajari apa yang paling anak-anak sukai hari ini? Matematika. Kemudian yang lainnya apa yang disukai dari pelajaran hari ini? Iya, matematikanya ya mengurutkan begininya, pecahannya. Jadi matematikanya. Kemudian apa ada materi yang belum dipahami? Tidak. Ya. Sama belum. Bentar semua ya. Sekarang kita kesimpulan dengan bermain game. End of the scholar page. Ready back? Udah, sekarang kita akan bermain game random wheel untuk membuat kesimpulan juga. Jadi di sini ada siapa yang mau memulai. Jadi kalau berhenti di mana, anak-anak sebutkan apa yang dipelajari tentang yang ditunjuk. Siapa yang mau? Saya. Siapa? Sebutkan namanya.
Kita mencoba bermain game. Kita mulai dari Cantika. Kita putar. Ayo, stop. Udah, susun dari yang termahal. Coba yang tadi, LKPD-nya. Cantika susun dari yang termahal. Kita buka LKPD-nya dulu. Susun dari yang termahal. Coba Cantika susun dari yang termahal. Mangga. Mangga. Kemudian apel. Kemudian Jeruk. jeruk. Lagi satu, manggis. Apakah benar jawaban dari Cantika, teman-teman? Benar. Benar. Tepuk tangan buat Cantika. Benar Cantika ya. Jadi yang dari termahal itu ada mangga, apel, kemudian jeruk, kemudian ada manggis. Pintar. Nah, sekarang kita lanjut lagi satu. Siapa yang mau mencoba lagi sekali? Saya. Siapa? Saya. Sandrina. Ya, Sandrina kita coba ya. Ya, Sandrina mendapatkan SBDP. Coba Sandrina sebutkan apa yang kita pelajari tadi tentang SBDP, seni budayanya. Nah, apa pelajaran hari ini? Menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan. Termasuk apa dia? Karya apa? Karya seni. Karya seni. Nasi. Imajinatif. 2 dimensi, pintar ya. Jadi kita belajar SBDP-nya udah tentang gambar. Udah? Itu permainan gamenya. Udah tadi itu permainan gamenya. Nana sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekarang ada yang namanya soal evaluasi. Ada linknya. Jadi nanti anak-anak silakan klik link ini di WhatsApp grup. Kemudian petunjuknya yang pertama, mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak saat mengerjakan soal. Kemudian mintalah bantuan orang tua untuk membuat beberapa foto saat mengerjakan soal evaluasi. Kemudian foto itu bisa dikirim di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi Ibu. Ya, selamat mengerjakan soal evaluasinya. Nah, sekarang ada yang terakhir, protokol kesehatan. Di sini Ibu ingatkan kembali tentang protokol kesehatan, pentingnya 5M selama pandemi. Siapa yang mau membantu menyebutkan 5M sekarang? Agusti Arya, coba cowok dulu. Ya, Memakai memakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, jaga jarak, diam di rumah, Lagi satu, yang ini, jauhi kerumunan, ya pintar Agusti Arya, pintar, tepuk tangan dulu ya. Jadi pintar tadi sudah disebutkan 5M-nya. Anak-anak juga ingat disiplin 5M-nya. Yang pertama memakai masker, cuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang terakhir membatasi mobilitas atau diam di rumah ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan bernyanyi lagu Jeruk Pencar. Jadi tadi kan sudah belajar tentang kegiatan sosial. Sekarang kita kaitkan kegiatan sosial itu dengan lagu daerah kita, daerah Bali ya. Baik, Ibu klik dulu. Ya,
sekarang kita bernyanyi lagu Juru Pencar. Guru panjang, guru menuju abe B ke D di sana ada di guru pandang menuju AB B gede gede Doano agak alio Dan itulah anak-anak sudah pintar sekali menyanyikan lagu Juru Pencar, lagu anak daerah Bali. Nah, sekarang udah semangat kita ketemu di akhir pembelajaran pada hari ini, pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran beri 6. Untuknya anak-anak akan belajar masih di tema 3, subtema yang keempat. Nanti ada pembelajaran yang dipelajari lagi bukunya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, boleh mungkin Ardi untuk memimpin temannya berdoa. Ya, coba Ardi pemimpin temannya berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, pimpin doa si Ardi di pembelajaran hari ini. Terima kasih juga semuanya sudah belajar dengan semangat. Nanti kita bertemu lagi di Google Meet yang berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dadah. 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 Dadah.